Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video kali ini saya mau membahas tentang tafsir surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Artinya, dan perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami tidak memintamu rezeki dan kamilah yang memberimu rezeki. Ya, dan akibat, al-aqibah itu akibat, maksudnya dan balasan itu terbaik untuk orang yang bertakwa. Saya ketika membuka les, yaitu les bahasa Arab, membaca Al-Quran secara online dan offline, dan secara offline itu ya maksudnya murid hadir di ruang kelas atau di rumah saya. Ada sebagian dari mereka yang tidak melaksanakan sholat. Jadi tidak melaksanakan sholat, langsung ke sini belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, tajwid, menulis huruf Arab, kemudian belajar matematika, ya, fikih, hadis, dan lain-lain, tetapi dia lupa ya, meninggalkan sholat. Maka ketika saya tahu dia meninggalkan sholat, akhirnya saya perintahkan untuk sholat lebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kalaupun dia sudah sholat, maka saya suruh sholat sunnah 2 rakaat. Tujuannya apa? Adalah untuk membiasakan diri ketika usia masih muda, terutama usia masih SD, yang masih belum balik, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia harus diajak untuk bertauhid. Dan bertauhid itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah saja, tetapi dia harus melaksanakan konsekuensi dari tauhid itu. Nah, wa'mur di sini artinya perintah, dan juga kalau ketika diperintah itu dia tidak melaksanakannya, maka kamu harus mengajaknya untuk sholat. Karena usia masih muda itu dia melihat tindak tanduk orang yang lebih tua darinya. Jika pamannya atau kakaknya atau dari salah satu dari kerabatnya usia yang sudah dewasa, mereka sengaja meninggalkan sholat, maka dia akan melihat, ya, kok orang yang menyuruh saya sholat sendiri, dia juga telat sholatnya. Atau dia kadang dengan alasan tertentu meninggalkan sholat. Kok menyuruh saya sholat? Dalam pikiran anak itu seperti itu. Atau sebaliknya, ada rasa kemalasan. Maka kita harus sabar. Wastabir 'alaiha. Jadi saya sebagai guru, ketika melihat murid dia mulai melenceng, tidak melaksanakan sholat dengan sengaja, maka saya suruh mengqadha sholat itu langsung, ya. Walaupun ini ada permasalahan khilaf, ya, apakah diwajibkan qadha atau tidak, tetapi saya suruh sengaja qadha sholat itu, sholat subuh atau sholat zuhur, adalah supaya dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia janjikan. Nah, kemudian wastabir, ya, tetap harus ada perintah dilaksanakan. Ya, sekarang orang sudah adzan, sudah iqamat, ya, tapi tidak sholat. Ya, alasannya macam-macam. Alasannya baju saya najis, kena air kencing, atau baju saya kotor, ya.
itu semua alasan-alasan lemah, alasan-alasan pelarian, ya. Itu alasan yang tidak dibenarkan. Kalau seseorang itu mau hadir ke acara misalnya acara-acara seperti acara pernikahan, acara pesta ya, keluarga atau apa, orang sudah siap-siap ya, membawa baju ganti, melakukan perjalanan atau melihat sepak bola, misalnya ke kota A ya. Dia melalui perjalanan lalu dia membawa baju ganti ya. Dia membawa baju untuk kerja dan baju untuk ganti saat datang ke tempat perayaan itu atau tempat acara hiburan itu. Lalu dia dengan semangat mengganti bajunya, mengganti celananya, ya, lalu dia memakai wewangian, parfum, ya, menyisir rambutnya, memakai baju terbaik, lalu hadir ke acara itu. Ya, sedangkan ketika sudah azan, ketika sudah sholat, ya, dikumandangkan, dia tetap melanjutkan kerjanya, dia tidak punya rasa untuk diri saya ini ada taklif, ada beban yang harus saya selesaikan. Ya, dia olor-olor sholatnya. Atau dia tinggalkan sholat itu dengan sengaja karena dengan alasan pakaian saya najis. Ya. Padahal dia mampu membawa ganti baju itu, mampu. Ya. Maka dari itu, ketika orang di saat kerja dikumandangkan azan, maka harus menjadwalkan diri. Kalaupun telat ke masjid, maka tetap harus melaksanakan sholat di rumah. Kewajiban itu tetap ada, terbebani di pundaknya. Nah, dan ayat ini juga menafsirkan dengan ayat yang ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, ya, selamatkan diri kalian masing-masing secara individu wa ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini kita sering mendengar ini, terus mungkin kita sering baca. Tapi apakah kita menerapkannya? Nah, jadi rizq. Jadi jangan meninggalkan sholat karena alasan rizki. Ya. Maksud dari ayat ini, nas'aluka rizqah. Maksudnya itu kamu sholat itu untuk dirimu sendiri. Ya. Allah lah yang memberi rezeki. Ya. Kalau kamu meninggalkan kerja itu untuk sholat sebentar 10 menit, apa ruginya? Tidak rugi. Kemudian ada ayat juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 23. Yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kita akan memberinya jalan keluar. Kami akan memberinya jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberi dia rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian ayat yang juga mirip, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dan tugas ini yaitu ibadah. Allah tidak menciptakan manusia, jin dan manusia adalah kecuali untuk beribadah kepadanya dan bukan untuk memberi rezeki. Maksudnya Allah itu tidak menarget manusia itu untuk memberi setoran ya, rezeki dan ataupun makanan, karena Allah lah yang memberi rezeki itu dan Allah maha kuat, maha mampu. Jadi Allah lah yang memberi rezeki, bukan manusia. Manusia hanya yas'a, melakukan apa yang dia bisa semampunya. Jadi harus sabar wastabir. Maka dari itu saya melihat murid saya kok dengan sengaja meninggalkan sholat, maka saya suruh qadha sholatnya. Dulu waktu saya di sekolah,
guru saya tidak ngomong bahwa sholat itu harus diqodho, karena guru saya mengambil pendapat orang yang meninggalkan sholat maka tidak ada qodho baginya, malah harus dihukum, dipukul atau sama sabuk atau dicubit ya, atau dipukul sama penggaris. Nah, sekarang ya, karena guru kalau memukul muridnya nanti disuruh, ada yang sampai dilaporkan, ada yang sampai diancam pidana. Ini juga masalah ya. Betul, tujuan guru saya adalah supaya saya disiplin, tidak meremehkan waktu sholat. Nah, sekarang ketika saya sudah dewasa, maka saya menambah metode itu, yaitu mengajak untuk sholat dan memberi peringatan. Kamu meninggalkan sholat, ayo qodho sholatmu sekarang, sholatlah sekarang. Setelah itu minta taubat. Kalau kamu tidak meninggalkan sholat, nah sekarang kamu sholat sunnah, ya, 2 rakaat, entah itu duha. Setelah itu kita mulai pelajaran. Dan alhamdulillah berhasil ketika saya menyuruh murid-murid saya untuk sholat sebelum memulai pelajaran, hati mereka semakin kuat ya, dan watak mereka berubah. Memang betul, kalau orang memaknai sholat, dia akan berubah wataknya. Ya, kalau hanya diperintah saja atau dipukul, ya sudah, dia akan meninggalkan sholat. Artinya dia hanya melaksanakan sholat atas ancaman. Kalau dia sudah tidak kursus atau les lagi, ya dia akan meninggalkan sholat kembali. Kalau kita kasih pemahaman bahwa sholat adalah kebutuhan dan tetap harus dilaksanakan taklif ini, walaupun belum baligh, usia masih belum baligh, maka harus membiasakan diri, harus membiasakan diri, dan tugas orang tua, wali murid ya harus mengingatkan, wajib untuk mengingatkan sampai mereka baligh dewasa. Nah, tetap harus diingatkan ya, tetap ya. Kecuali kalau mereka sudah menikah ya, sudah rumah tangga sendiri, maka itu mereka sudah harus. Tapi kalau kembali tinggal di rumah, maka wajib untuk diingatkan. Nah, waktu itu Rasulullah SAW ketika Ali bin Abi Thalib menginap di rumah beliau, maka beliau ketika waktu azan, waktu sholat, beliau mengetuk pintu, membangunkan Ali dan Fatimah radhiyallahu anha untuk sholat. Ya. Maka tetap diingatkan, walaupun mereka sudah dewasa, sudah berkeluarga, tetap kalau seorang orang tua tanggung jawabnya adalah mengingatkan, tetap mengetuk pintu dan bangun untuk sholat. Ya. Ini Nabi saja kepada para sahabat yang utama aja seperti itu, saling mengingatkan, apalagi kita ya yang nggak ada apa-apanya dengan para salafus soleh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.